Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Felicia Sinurat dengan NIM 250420227. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena ustadz dan influencer agama di TikTok. Yang pertama itu ada pendahuluan. Saat ini teknologi berkembang sangat pesat, termasuk cara kita berdakwah dan mempelajari agama. Jadi, dulu dakwah identik dengan mimbar masjid atau pengajian. Kini beralih ke media sosial, salah satunya TikTok. Di sini kita bisa melihat banyak konten agama. Namun, di sisi lain juga ada tantangan seperti informasi yang belum tentu benar. Jadi, oleh karena itu, fenomena ini penting untuk kita bahas. Selanjutnya, ada pengertian. Jadi, sebelum masuk lebih lanjut, kita harus mempelajari dulu pengertiannya. Jadi, ustadz adalah orang yang memang memiliki ilmu agama yang memadai, berkompeten, dan bertugas menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan influencer agama adalah orang yang populer karena konten agamanya. Tapi perlu diingat, tidak semua dari mereka memiliki latar belakang pendidikan agama yang resmi. Jadi, intinya saat ini dakwah dikemas dalam bentuk video singkat yang semudah diakses semua orang. Selanjutnya ada TikTok sebagai media dakwah. TikTok memiliki banyak kelebihan sebagai sarana dakwah. Jangkauannya sangat luas, terutama bisa menyentuh generasi muda yang jarang ke majelis taklim. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta bahasanya sederhana sehingga mudah dipahami. Namun, ada catatan penting. Jadikan TikTok sebagai tambahan wawasan saja. Jangan jadikan satu-satunya sumber rujukan belajar agama. Selanjutnya itu ada dampak positif dan negatifnya. Fenomena ini membawa dua sisi dampak. Yang pertama itu dampak positifnya. Memudahkan kita belajar agama, meningkatkan minat pemuda terhadap Islam, dan mengajak kita berbuat kebaikan serta memperbaiki diri. Yang kedua, dampak negatifnya. Banyak konten yang dibuat oleh orang yang bukan ahli agama. Materi sering terpotong dan tidak lengkap. Bahkan kadang pembuat konten lebih mengejar popularitas dan penonton daripada kebenaran isi materinya. Selanjutnya, pandangan Al-Quran dan hadis. Islam sendiri memberikan panduan yang jelas dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman bahwa dakwah harus disampaikan dengan hikmah dan cara yang baik. Kemudian di Quran surah Al-Hujurat ayat 6 kita diperintahkan untuk melakukan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Selain itu juga menyampaikan ilmu agama harus dilakukan dengan jujur, benar, dan penuh tanggung jawab. Tidak boleh asal bicara saja. Selanjutnya, sikap yang tepat. Jadi, sebagai umat Islam, kita harus bersikap baik. Pertama itu, pilihlah sumber yang jelas keahliannya dan terpercaya. Kedua, selalu cek kebenaran materi sebelum kita percaya atau menyebarkannya ke orang lain. Ketiga, jika ada hal yang meragukan, pelajari lebih lanjut dari ulama atau kitab-kitab resmi. Dan yang paling utamanya, jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama kita.
Jadi, yang terakhir itu ada penutup. Sebagai kesimpulannya, TikTok adalah sarana dakwah yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Namun, kita tetap harus bersikap kritis dan berhati-hati terhadap informasi yang ada. Jadi, saran saya, ambillah hal positifnya, hindari konten yang meragukan, dan jadikan media sosial hanya sebagai pelengkap dalam mempelajari agama. Sekian penjelasan dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.